baik. Perkenalkan, nama saya Bukan Kuasa Laga dengan NIM 4745 yang tim PBL PKL saya. Di sini saya akan mengajarkan sistem keamanan pertahanan. Yang pertama saya akan membahas tentang topik PBL yang saya kerjakan. Untuk PBL yang kami kerjakan yaitu Smart Spot, yaitu sistem integrasi tanaman pot cerdas berbasis IoT atau belakangnya penyiraman manual dinilai tidak efisien dan berbasis air. Maka kami menghadirkan sistem otomatis berbasis fisik kedua yang terintegrasi dengan sensor pengukuran tanah, sensor level air, sensor suhu, dan pompa air. Sistem ini menggunakan algoritma inovasi untuk menentukan durasi penyiraman secara efektif dan semua data dapat dipantau melalui web dashboard secara real. Tujuannya adalah membantu pemilik tanaman menyiram secara otomatis, hemat air, dan mudah dipantau dan jauh. Nah, di sini saya akan memaparkan selanjutnya 2 sampai 6 dengan definisi saya quality assurance. Ini pada luaran 1, saya menguasai integritas sistem dan integritas data. Pertama ada AutoCAD pompa dan juga pompa yang nyala tanpa batas. Cek tombol, bahkan ada tombol toggle on atau off memastikan IoT-nya validasi sebelum eksekusi perintah remote. Selanjutnya, apakah misalkan penggunaan pembajakan? Ya, ini kami memakai config.h yang tidak akan di-push ke git ignore ke GitHub atau repo publik. Selanjutnya, memastikan library yang dibuat aman. Nanti kami sudah memastikan library yang kami pakai itu aman. Berikut daftar library-nya ada di atas server library, ada web, listbook, dan sampai 4 subclient. Lalu ada segmen aktualnya, di sini disetting pada komputer task. Selanjutnya ada menggunakan kontrol mitigasi. Ini kami menggunakan visual dan audio. Visual menggunakan LCD dan audio menggunakan buzzer. Ini ada AutoCAD untuk ikonnya, MPT, keyboard tombol, pemisahan jenisnya panel utama, validasi line sensor, dan validasi step sebelum eksekusi perintah. Selanjutnya, ini mengkategorikan kontrol ada yang manfaat dan penantauan dan resiko, yaitu mitigasi risiko. Ini ada 4 detektif, kompensatif, proaktif, dan prospektif. Di detektif, kami memakai select level, di mana menggunakan variabel boolean dengan nilai false dan true. Lalu ada public status system, di mana nanti ini bakal terlihat di LCD dan web. Selanjutnya ada kompensatif, di mana ada suara error menggunakan buzzer, lalu tampilan error pada LCD. Selanjutnya ada korektif, AutoCAD pompa, dan MPPT untuk informasi. Selanjutnya prospektif, bahasa sensor, silakan tampilin ke LCD dan web untuk sensor DHT, sensor file motion, dan wakil dan terakhir selesai. Selanjutnya terakhir melakukan restorasi dan resiko itu setiap sisi PBL. Tentunya ruangan 2 di sini ada apakah terdapat bisa untuk menutup audit PBL. Di sini mewakili desain akuntabilitas fungsi penyiraman lot dan pemerintahan historis publik penyiraman, lalu publik info status on dan off, publik info status sistem error, log riwayat, dan tampilan riwayat di dashboardnya nanti. Selanjutnya, analisis data flow, analisis transaksi, dan data flow. Kemudian jangka data flow berapa?
lalu publish status tanpa dan kelima proses konfirmasi. Di sini publish sukses kelima pointer dari server. Lanjut untuk luar ketiga, di sini saya mengacu pada OSP K10 dan W25 sebagai referensi utama. Identifikasi, hasilnya ada endpoint dan root tanpa lokasi, menggunakan API aja, dipanggil setiap satu detik. Lalu ada root, yaitu menghubungkan ke web dashnya. Identifikasi tanpa potensi. Menggunakan PLH, memakai jaringan Wi-Fi, dan mengganti IP notifier. Dan ini pada file ini. Lalu ada password dan sisa Wi-Fi berapa? Ada satu sampai enkripsi dan tidak ada watchdog atau apa terganggu. Selanjutnya, kode review yang misalnya kita masuk ke manual oleh mesin pengembang. Ya, ini review manual baris pas baris. Kemudian oleh urutan setiap komponen modul unit integritas prosesi dan software. Ini ada alur registrasi di mana setiap kali perubahan kode itu tes versi CTTP lagi ulangi tes data tengah akan berubah. Lalu kemudian integrasi sudah saya buat menghubungi langkah dan ekspektasinya. Selanjutnya pengujian software, lalu pengujian unit. Selanjutnya ada luaran tempat. Pada luaran 4, saya menguji koneksi input, pengujian kontrol pusat injeksi, injection flow, sampai pengujian kontrol fokus. Kemudian untuk kontrol pusat injection flow, ini hasilnya dimana dibuktikan secara valid bahwa film efektif pada smartphone memiliki tidak memiliki permukaan serangan SQL injection. Selanjutnya, merupakan perintah misalnya ataupun SQL, SQL, answer system dan query tidak ditemukan sama pun percakapan. Selanjutnya ada morphing. Di sini FTP user atau FTP pas kosong. Ini tidak ada pengecekan identitas. Ada nama configuration, lalu kemudian untuk kekosongan scripting, sehingga tidak ada celah bagi input asalnya untuk nilainya diperoleh kembali. Fungsi koneksi input semua pas 13 ke 13 menggunakan Python. Load CPP. Selanjutnya pada luaran 5. Pada luaran 5 sebelum diimplementasi produksi ini dilakukan oleh tim setiap akhir tahap pengembangan komputer skill dari manual pihak manajemen pihak pembimbing itu sudah secara manual dan yang terakhir itu luar 6. Apakah terdapat permasalahan permasalahan sistem software atau proses? Tidak. Apakah terdapat masalah terkait dengan akun tidak? Apakah ada sistem software atau secara manual? Selanjutnya, apakah terdapat prosedur yang melakukan analisis? Tidak. Apakah terdapat prosedur yang melakukan tampilan solusi permasalahan? Maaf, saya selanjutnya, juga pemaparan dari nilai 1 sampai 6 dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajar Bizahanif dengan NIM 43424061 dari kelas TRPL 4C pagi. Pada hari ini saya akan menyimpulkan atau mempresentasikan terkait dengan luaran 1 sampai 6 terkait dengan PPL TRPL Pas atau kosong dengan berjudul Sistem Tanaman Integrasi berdasarkan keputusan adaptif atau algoritma fuzzy. Yang pertama, kita cek terkait ada data intrasik, yaitu mengamankan komunikasi SP32 ke server melalui Wi-Fi. Jadi ini adalah mengamankan komunikasi SP32 ke server dengan pemakaian. Kemudian selanjutnya data hard interest, yaitu koneksi Wi-Fi, menghubungkan Wi-Fi. Dan ketiga adalah EFI ke P32 melalui MQTT callback. Yang kedua, data in process, yaitu memastikan data sensor diproses dengan aman algoritma fuzzy. Artinya seperti ini, alur keputusan Fauzi yang terkait dengan kering tanah, air, dan udara dingin dengan kondisi R100, 200, 300, 400. Kemudian alur logika fuzzy if T35, indeks 25. Jadi misalnya kalau tanahnya kering itu kurang dari 25, maka akan dianalogikan untuk keputusan adaptif. Yang terakhir, yang ketiga adalah vote 6, yaitu keputusan fungsi utama fuzzy-nya dari logika legal tersebut. Yang terakhir adalah sensor diproses dengan algoritma fuzzy. Jadi misalnya sistem error komponen, dan menghitung indeks darah pompa air yang mana air penuh atau tidak, dan serial printf tersebut. Lalu data interest, yaitu menyimpan database log melalui SQL. Jadi data itu akan disimpan melalui log database dengan log history maksimal 10 entry yang menghasilkan soil, water, temperatur, dan durasi yang bisa dicek dari dashboard tersebut. Apakah diterapkan kriptografi? Jadi kriptografi di sini yaitu koneksi MQTT melalui IP tersebut, dan mekanisme rahasianya, apa sih mekanisme diperlukan dari sistem tidak diperlukan karena pengolahan data ini berdasarkan lingkungan sensor, kelembapan tanah, server air, kelembapan utara, dan error sensor. Apakah diterapkan penyamaran? Jadi penyamaran ini atau masking. Kemudian regulasi data internasional, persyaratan. Kami menggunakan persyaratan internasional 27400/2022 berupa acuan keamanan sistem IoT. Menggunakan ESP32, koneksi Wi-Fi, MQTT dashboard, serta pengiriman data sensor secara berkala dengan IoT ETSI N303645. Apakah data disimpan sensor? Maksudnya data database? Ya, datanya akan disimpan otomatis melalui SQL dengan alurnya di dashboard tersebut. Total sudah terdefinisi. Setelah saya cek, jadi ada identitas pemiliknya, apakah namanya siapa, terus ada mengelola data, jadi udah ada data tanahnya berapa persen, waternya berapa persen, temperaturnya berapa derajat, dan durasinya berapa air per detik, dan kelembapan datanya berapa persen. Lalu ada pemilik datanya dan riwayat data tersebut. Oke, apakah pemilik data sudah menjalankan perannya? Jadi sudah menjalankan peran sesuai dengan SQL-nya. Satu lagi, penentuan tingkat kemungkinan beberapa kemungkinan ancaman terjadi, misalnya pada ancaman error data. Jadi apabila ada error suhu kabel, sonsi sensor, water kabel, water sensor, maka sistem akan meregulasikan ada error tersebut. Yang keluaran dua ini, apakah terdapat interkoneksi pada software hulu dan hilir? Bagian hulu adalah perangkat SCP2 membaca sensor, memproses data fuzzy logik, mengontrol. Hilir adalah MQTT focus server. Apakah mengidentifikasi ancaman metode, misalnya strike? Jadi dalam ancaman tersebut kami sudah diskusikan terkait dengan baca bulan sensor error. Jadi ada error sensor, error motor kabel, motor sensor. Was, kita akan menjelaskan apa error yang bakalan terjadi. Seperti itu. Jadi menggunakan kriteria dengan ancaman strike. Keluaran ketiga, apakah teknik secure coding mengurangi efek yang sudah dipraktekkan? Jadi secure coding ini pengembangan meliputi validasi input. Jadi secure coding ini ada threshold deteksi error komponen. Misalnya soal kabelnya rusak, soalnya high, water kabelnya, maksudnya airnya sedikit atau waternya pendek, mungkin bisa dinilai dengan komponen dengan poin tertentu. Oke, selanjutnya source code versioning,
ESP32 dan web dashboard telah memvalidasi input untuk mencegah kesalahan data sensor serangan seperti injection. Jadi, circle coding terkait dengan call by subscribe. Jadi, terkait dengan sensor error tersebut, mungkin misalnya pompanya ada error bug, maka pompa otomatis mati sendiri, bisa dinyalakan dengan ulang manual di IoT-nya dan bisa dijalankan via servernya. Lanjut, build automation apa yang sudah digunakan? Jadi kami belum menggunakan build automation, belum terbukti pada PPL ini. File kode yang sudah ada masih terlihat menggunakan pendekatan ESP32. Apakah solusi itu untuk layanan pada manajer pengujian, tester atau Jira? Setelah kami cek, kami menggunakan testing, yang dimana terkait dengan simpan log, jadi bisa menyimpan data dengan testing, misalnya suhunya berapa, kelembapan datanya berapa, dan sebagainya. Lalu, apakah mekanisme melaporkan cacat DTT log untuk error? Jadi ada mekanisme cacat error. Jadi mekanisme cacat error itu mengecek apakah sensornya ada yang error rusak. Kalau rusak berarti false, tapi kalau tidak ada kerusakan selain itu berarti itu true. Misalnya error soil kabel, eh, error soil kabel itu misalnya kalau tanahnya entah sensornya terlepas atau gimana, mungkin bisa error. Water kabel itu misalnya kalau airnya habis atau sensornya rusak dan water sensornya selang air tersebut. Lanjut pada luaran 5, risiko penerimaan pengendalian risiko, WiFi stabil atau sensor risk register. Kami ada 4 alur, ada MQTT, ada subscribe ulang setelah error, connect, berisiko gagal baca yaitu terkait dengan error misalnya pada suhu, pompa sensor ketika error, kalau misalnya water mid level maka itu digitalnya disrupting, dan MQTT yang tidak stabil. Seperti itu. Lalu lanjut pada konfigurasi lingkungan. Apakah sudah diterapkan bahwa lingkungan pengembangan pengujian cocok dengan lingkungan production? Apakah terdapat cipta instalasi untuk menentukan parameter yang diperlukan untuk menjalankan software? Jadi dalam PBL kami ini menggabungkan file ini konfigurasi lingkungan. Jadi ada konfigurasi WiFi, WiFi-nya dengan username dengan passwordnya, kemudian konfigurasi MQTT dengan IP server yang sudah disediakan, Postgres WiFi untuk password sama MQTT server tersebut. Ganti SKSD dengan IP Mosquito. Lalu terdapat cek pra-instalasi, verifikasi konstruksi hardware. Misalnya pada ya tadi install MQTT-nya, install WiFi-nya, WiFi nama, terus passwordnya, terus konfigurasi sama konfigurasi WiFi tersebut. Oke, lanjut. Terakhir, terkait dengan jenis isi paper ini mengintegrasi dengan keamanan, keadalan sistem seperti kegagalan sensor, MQTT, dan pesan MQTT yang tidak valid. Terus, apakah kebijakan proses itu membuat proses tangkapan cyber? Jadi, di sini ada proses tangkapan cyber, misalnya deteksi insiden sensor, kritis error, indikasi pompa tidak boleh menyala jika terjadi error, dan pelaporan server dengan menggunakan publish status. Kemudian yang terakhir adalah kriteria penghapusan. Penghapusan ini software tidak adanya dukungan ketidaksesuaian itu seperti pada ya tadi enum system itu ya state on air off. Pada kalau sistemnya sudah tidak ada lagi yang digunakan maka sistem itu akan mati. Sekian saja presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Osman dari kelas TRPL 4C pagi akan menjelaskan mengenai kontribusi dari luaran KPL. Pertama ialah part luaran satu yaitu persyaratan ketersediaan atau availability supaya pengajuan software data. Melakukan pengujian ada potensi kehilangan data. Yang kedua ialah pasangan denial of service yang menganalisis kemungkinan gangguan jaringan dengan terdiri dari diimplementasi ke dalam program. Yang kedua ialah persyaratan otorisasi. Apakah ditetapkan kontrol akses untuk memastikan otoritas entitas yang terautentikasi pada sumber daya, membatasi akses pada ke dashboard atau API dengan data lifecycle management. Apakah terdapat prosedur pada praktik dari lifecycle sistem dapat memastikan bahwa setiap data diperlakukan sesuai tingkat kepentingan dan resikonya, sehingga keamanan data lebih terjamin sepanjang siklus hidupnya.
Maksudnya adalah penentuan peningkatan resiko, penentuan tingkat resiko menggabungkan kemungkinan dan dampak untuk menentukan tingkat resiko. Yang kedua ialah merekomendasi kontrol, menentukan tindakan atau kontrol tambahan untuk mengurangi resiko. Dan selanjutnya adalah dokumentasi hasil, yang mencatat seluruh hasil analisis resiko sebagai laporan resmi. Selanjutnya ialah selanjutnya adalah lapor luaran yang kedua. Yang pada laporan kedua terdiri dekomposisi software yang terdiri dari tergantungan eksternal dan eh, yang terdiri sistem bergantung pada layanan eksternal dan titik entry vektor serangan titik entry beri API koneksi jaringan dan input pengguna identifikasi sebagai potensi turut serangan yang perlu diamankan. Akses Akses sistem memenuhi data sensor, data pengguna dan perangkat IoT dan kredensial yang harus dilindungi. Attack surface. Permukaan serangan mencakup semua komponen yang dapat diakses seperti endpoint, jaringan, antarmuka aplikasi, dan perangkat IoT. Terakhir ialah titik kepercayaan trust level. Sistem mendapat menaruhkan titik atau tingkat kepercayaan pada setiap komponen dan pengguna untuk mengontrol akses dari interaksi antara bagian sistem. Yang dengan dari implementasi ke dalam kode. Yang kedua ialah penanggulangan dan mitigasi. Apakah sudah memerlukan ancaman atau berdasarkan peringkat tingkat risiko? Ancaman telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Kalau ialah apakah sudah mengidentifikasikan penanggulangan berdasarkan pemetaan ancaman penanggulangan, sistem telah mendeteksi langkah mitigasi dengan memetakan setiap ancaman ke mekanisme pengalaman yang sesuai dengan bukti. Next. Pada laporan pada laporan ketiga terdapat akses control list. Apa digunakan akses control list untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah? Akses control list ditetapkan untuk membatasi akses ke sistem repositori dan lingkungan pengembangan hanya bagi pengguna yang berwenang sesuai peran masing-masing. Dengan bukti, next. Pada luaran ke tempat terdapat apakah output dari data pengujian sudah sesuai dengan harapan atau telah memenuhi persyaratan? Apakah menggunakan data tiruan di lingkungan pengujian dan tersimulasi? Output data pengujian telah diverifikasi kesesuaian dengan persyaratan sistem. Data tiruan mock data digunakan di lingkungan pengujian untuk menghindari penggunaan data produksi. Si dengan next. Apakah transaksi pada pengujian dilakukan menggunakan data dummy yang tidak terkait dengan proses bisnis sebenarnya? Pengujian transaksi dilakukan menggunakan data dummy yang tidak berkaitan dengan proses bisnis sebenarnya untuk memastikan keamanan dan integritas sistem tanpa risiko data data nyata. Next. Pada laporan kelima terdapat pengujian deteksi kesalahan menguji canary size error seperti kode sensor disconnect, koneksi MQTT terputus atau info tidak valid pada form konfigurasi Wi-Fi. Kedua ialah pengujian penerimaan, menguji apakah sistem memenuhi kebutuhan pengguna irigasi otomatis berjalan sesuai kondisi tanaman. Dengan bukti, awal apakah POS sudah dijalankan melalui instalasi software, power on setelah tes dijalankan melalui instalasi. Sesuai itu, sistem melakukan pengecekan otomatis pada startup, koneksi Wi-Fi, berhasil, koneksi ke MQTT, broker aktif, sensor terbaca dengan nilai valid dan dashboard dapat diakses. Jika salah satu gagal, sistem menampilkan status error pada serial monitor indikasi LED. Dengan
Yang selanjutnya ialah laporan ke-6. Pada laporan ke-6 terdapat penentuan solusi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penentuan solusi dari permasalahan? Penentuan solusi dilakukan melalui diskusi tim berdasarkan hasil root cause analysis dengan mempertimbangkan dampak terhadap operasional sistem IoT Smart Post. Next adalah memantau dan melaporkan. Apakah ada prosedur yang mengatur tentang pelaporan permasalahan yang bertujuan memantau penerapan evolusi, pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berkala melalui laporan progres mingguan tim untuk memastikan solusi yang dilakukan berjalan efektif. Next, terakhir ialah up end of life software. Pembajakan end of life software mengatur bahwa perangkat smartphone dinyatakan tidak layak apabila komponen hardware mengalami kerusakan permanen atau firmware tidak lagi mendapat dukungan pembaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pamaroka dari kelas Paca Terma Pagi dengan NIM 434240171. Akan menjelaskan kontribusi saya di luaran 1 hingga 6. Yang pertama itu di luaran 1, di situ saya membuat end user apakah membutuhkan aplikasi atau enggak. Di sini smartphone tidak perlu karena hanya digunakan oleh pengelola. Yang kedua itu administrator apakah membutuhkan konfigurasi atau enggak. Di situ hanya ada satu role di situ yang itu adalah pengelola sendiri. Dan ketiga itu super user jika ada apakah menjadi pengetahuan khusus yang diperlukan karena super system ini sistem berskala kecil 1 ISP32. Selanjutnya untuk data struktur itu di kami itu tidak ada data struktur sama sekali, tidak ada data gambar atau dokumen. Soalnya itu memberikan label data sesuai aspek CIA. Di sini saya ada buktinya. Untuk memastikan pedoman privasi diterapkan pada pengelolaan data sensor. Dan selanjutnya itu pengelolaan data dari sensor. Sistem itu mengolah dari sensor lingkungan tidak memproses data pribadi pengguna. Jadi risiko privasi itu sangat minimal. Berikutnya menjelaskan interaksi user dengan sistem. Antara smartphone. Nah ini buktinya. Selanjutnya itu adalah tentukan apakah pendekatan implementasi kontrol itu keamanan yang dipilih. Dan ini untuk buktinya. Di sini kami sudah melakukan pendekatan kontrol untuk mitigasi risiko yang sudah diidentifikasi oleh tim itu tersendiri. Kemudian untuk luaran kedua, di sini apakah sudah dapat diautentikasi. Di sini saya sudah membuat autentikasinya. Di situ berupa untuk login broker, merancang penggunaan autentikasi berbasis sistem password atau token API untuk mengakses sistem smartphone. Dan selanjutnya di sini apakah menggunakan CIP++, jadi saya menggunakan Arduino IDE sebagai buktinya. Dan selanjutnya itu adalah scan antarmuka. Ini adalah tampilan dashboard kami. Ini adalah foto ketika ada errornya. Dan untuk ada API yang digunakan, itu untuk masih bersifat statis di file konfigurasi untuk out of band jalur komunikasi alternatif dan pemulihan antarmuka log untuk mendukung monitoring dan audit. Selanjutnya untuk luaran ketiga, di sini saya membuat static code analysis, yaitu memberikan kode menggunakan tools otomatis untuk mendeteksi kerentanan sebelum kode dieksekusi. Saya juga menggunakan dynamic code untuk pengujian yang dilakukan dengan menjalankan aplikasi digunakan uji untuk mendeteksi kerentanan yang hanya dimunculkan pada runtime. Nah, selanjutnya di luaran keempat, sini saya menggunakan pengujian black box. Yang dimana di sini saya menggunakan API yang tidak ada di artinya, maka sistem akan error. Ini untuk validasi kriptografi. Sini juga
ada itu untuk yang kami gunakan. Untuk luaran kelima di sini saya pakai untuk mencakup semua sensor. Di sini juga sudah mencakup. Untuk tampilan dashboardnya. Dan selanjutnya ini untuk perubahan itu di sini saya ketika ada perubahan itu saya langsung omongin ke teman-teman semuanya apakah ada perubahan atau tidak. Ini untuk luaran ke-6. Di sini apakah ada presiden tentang insiden sabot. Di sini ketika ada error di sensornya maka sistem akan mengeluarkan warning karena ada kabel yang putus. Untuk gambar buktinya. Selanjutnya untuk pemilihan kompensasi di sini gunakan langsung GitHub di mana setiap perubahan kode misalnya update pada perubahan ini gunakan dan catat dalam riwayat commit. Dan selanjutnya itu untuk penghapusan software saya dilakukan secara manual karena untuk menghentikan koleksi perangkat broker MQTT melakukan iras pada ESP32 melalui Arduino IDE untuk menghapus firmware dan versi Wi-Fi, menghapus akses atau data terkait pada web atau dashboard. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hermansa dengan NIM 4342401084 dengan kelas TRPL 4C pagi. Di sini saya akan melakukan presentasi dari luaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini merupakan luaran yang sudah saya siapkan sampai 6. Karena kan saya sudah merangkumnya menjadi satu dokumen, di sini saya akan langsung saja mempresentasikan dokumen tersebut, yaitu dokumentasi bukti keamanan software yang sudah saya susun pada proyek PBL Smartboard. Langsung saja, mulai dari luaran pertama yaitu persyaratan keamanan, security requirement. Di sini ada yang pertama ada persyaratan akuntabilitas yaitu audit trail. Apakah diterapkan fungsi pembangunan catatan riwayat tindakan? Di sini ada buktinya. Jadi penjelasannya itu sistem mengimplementasikan audit trail melalui struktur data log entry yang menyimpan 5 jenis data sekaligus, kelembapan tanah, level air, suhu, kelembapan udara, dan durasi penyiraman. Lanjut, di sini ada 113A persyaratan lingkungan, di mana apakah lingkungan di mana software akan dideploy akan diidentifikasi dan dianalisis. Di sini ada bukti penganalisisnya. Di sini penjelasannya yaitu lingkungan deployment system telah diidentifikasi secara explicit melalui dokumentasi komponen dan mapping pin di header kode. Setiap komponen hardware, sensor kelembapan tanah, sensor air, DHT11, LCD, relay buzzer, tombol, dan 4 LED indikator telah diidentifikasi beserta nomor GPIO-nya di microcontroller ESP32. Selanjutnya ada di bukti 1.11.3 B yaitu persyaratan pengarsipan di mana apakah terdapat kebutuhan pengarsipan untuk mendukung kelangsungan bisnis. Buktinya itu sama ada pada di 111F yaitu struktur log entry dan fungsi simpan log. Jadi mekanisme pengarsipan utama dan data juga disimpan di web dashboard HTML. Penjelasannya, sistem ini menyediakan pengarsipan data operasional secara otomatis setiap sesi penyiraman selesai. Selanjutnya yaitu ada di 1.3.3 yaitu membuat model serangan di mana apakah sudah diidentifikasi serangan yang relevan dari sumber ancaman jaringan yaitu di sini ada bukti pembuatan yaitu fungsi MQTT-back validasi berlapis di mana model serangan diimplementasikan melalui mekanisme validasi berlapis pada fungsi MQTT-back. Sistem mengaktifasi kemungkinan perintah tidak sah pada jaringan MQTT dengan menerapkan 4 kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan. Terus ada di 1.4.2 mitigasi risiko yaitu apakah sudah dilakukan penentuan opsi dan strategi mitigasi risiko. Di sini sudah deklarasi variable error, ada fungsi baca sensor, deteksi dan mitigasi yang sudah dibuat. Jadi penjelasannya itu strategi mitigasi risiko diimplementasikan melalui fungsi baca sensor yang mendeteksi 5 jenis risiko komponen secara spesifik, kabel putus, sensor short, dan sensor tidak responsif untuk masing-masing sensor. Selanjutnya ada di luaran 2, yaitu ini. Lanjut ke pada dokumen pembuktiannya, di mana luaran 2 desain keamanan yaitu 2.1.3 desain ketersediaan. Ya pertanyaannya apakah desain ketersediaan mencakup replikasi forever dan skalabilitas? Jawabannya ini fungsi MQTT Reconnect forever otomatis.
dan auto recorrect di main loop, yaitu mekanisme failover diimplementasikan melalui fungsi MQTT reconnect yang disimpan di setiap iterasi loop utama. Terus ada di 2.1.5 yaitu desain otorisasi. Pertanyaannya, apakah desain otorisasi mencakup ACL dan matriks kontrol akses? Di sini ada validasi kontrol MQTT, terus ada course header di web API. Jadi penjelasannya ini, kontrol otorisasi ini diterapkan melalui dua mekanisme. Pertama, validasi kondisi berlapis di MQTT callback yang membatasi eksekusi perintah hanya pada kondisi sistem yang diizinkan. Ini berfungsi sebagai state-based access control. Terus ada bagian luaran ketiga, yaitu ini. Balik ke dokumen, di mana luaran tiga ini mengembangkan keamanan, di mana 3.3.1 ini mengamankan akses fisik ke software yang membangun kode. Jadi poin ini tidak ada pembuktian kode firmware-nya karena bersifat prosedural menyangkut keamanan fisik perangkat development, laptop PC, dan penyeimbangan. Jadi kami sudah mengamankan hak akses fisik ke software yang membangun kodenya dengan mengunci laptop dan lain sebagainya. Lanjut ke 3.3.5 yaitu penandatanganan kode, kode signing. Jadi tidak ada implementasi kode di sini. Penjelasannya itu karena signing diterapkan pada sistem ini itu diupload melalui ESP32 langsung melalui koneksi USB menggunakan Arduino IDE, bukan melalui mekanisme destruksif jarak jauh OTA update. Selanjutnya ada di luaran keempat, yaitu yang ini, checklist pengujian keamanan. Di sini saya sudah mengisi semua. Lanjut ke dokumen pembuktian, yaitu 4.1.3.6 yaitu pengujian error dan exception handling. Pertanyaannya, pengujian kontrol error dan exception handling untuk memastikan sistem menangani kesalahan dengan aman tanpa membocorkan informasi sensitif. Di sini ada kode yang sudah dikerjakan dan ini penjelasannya, yaitu sistem mempermengasikan berlapis melalui 5 layar penanganan. Jadi komponen sensor memiliki variabel error tersendiri sehingga terdeteksi bersifat spesifik per komponen. Jadi ini dapat memudahkan jika terjadi error. Terus ada selanjutnya itu pengujian privilege escalation, yaitu pengujian kontrol eskalasi hak istimewa untuk memastikan pengguna tidak dapat mengakses fitur di luar aksesnya. Ini ada validasi berlapis di MQTT callback, yaitu ada validasi di mode otomatis, fuzzy. Ya, penjelasannya yaitu control privilege escalation diterapkan melalui state-based access control. Setiap perintah divalidasi terhadap 4 kondisi sistem secara bersamaan sebelum dieksekusi. Selanjutnya ada di 4.1.3.8 yaitu pengujian anti-reversing, di mana prototip anti-reversing ini belum diterapkan di proyek karena masih berskala. Memisahkan Cardinal file config.h. Jadi penjelasannya itu awalnya perlindungan anti-reversing dilakukan dengan memisahkan seluruh kondisi sensitif password, WiFi, konfigurasi MQTT ke dalam config.h yang tidak ikut distribusikan bersama source code utama. Terus ada pengujian ketahanan, di mana pengujian ketahanan ini untuk mengukur performa. Terus ada threshold suhu ekstrim, tim koneksi Wi-Fi, dan bukti lainnya, yaitu penjelasan stress testing fokus pada ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Sistem menerapkan 3 mekanisme pertama, yaitu suhu ekstrim dengan kondisi panas 30 derajat dan sangat panas 38 derajat. Terus ada di bagian luaran kelima, yaitu ini. Langsung ke bagian dokumen pembuktiannya, ada di hardening. Apakah dilakukan hardening sistem dengan menggunakan baseline, update, dan patch, yaitu hardening server dilakukan di sisi infrastruktur server, bukan di kode firmware ESP32. Bukti dari kode yang tersedia adalah dukungan autentikasi MQTT, yaitu ada konfigurasi MQTT own, penggunaan MQTT own di MQTT reconnect. Jadi penjelasannya itu hardening pada sistem smartport diterapkan di 2 sisi, di server, broker MQTT yang digunakan diperbarui secara berkala, dan port yang tidak digunakan ditutup. Terus ada di bagian 5.4.3 yaitu manajemen rilis, di mana pertanyaannya apakah terdapat mekanisme untuk memastikan rilis software dengan benar ke dalam lingkungan operasional. Ini ada header versi file, di mana proses deployment lainnya bersifat prosedural dan dilakukan di kode menggunakan Arduino IDE dan Git. Jadi penjelasannya itu ada mekanisme manajemen rilis diterapkan melalui penomboran versi explicit pada setiap literasi pengembangan. Jadi nama file yang ini ada di cerdas v5 MQTT yang itu menceritakan bahwa sistem ini udah diupdate 5 tahap revisi.
Terus ada luaran ke-6, yaitu ini, checklist pemeliharaan keamanan. Langsung ke pembuktian yang sudah saya kerjakan. Sini dokumennya. Pemeliharaan keamanan security maintenance, yaitu penerapan solusi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penerapan solusi dari permasalahan? Sini ada fungsi tampil error, arahan solusi spesifik, publish status error MQT. Jadi penjelasannya prosedur penerapan solusi diimplementasikan langsung dalam kode firmware ketika masalah terdeteksi. Sistem tidak hanya menampilkan notifikasi generik, tetapi langsung memberikan arahan solusi spesifik per jenis masalah di LCD. Contohnya kayak ada error dan lain sebagainya itu akan tampil di LCD. Lanjut ke bagian ini pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan. Ini apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pencadangan ini? Terus ada ini struktur data pengarsipan, fungsi simpan log. Jadi penjelasannya prosedur pencadangan dan pengarsipan diimplementasikan melalui fungsi simpan log yang secara otomatis menyimpan riwayat data sensor dan aktivitas penerimaan setiap kali pompa selesai beroperasi. Terus ada penghapusan informasi dan sanititas media, di mana pertanyaan apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penghapusan informasi dan sanititas media. Jadi tidak ada implementasi otomatis di dalam kode firmware, prosedur masih dilakukan secara manual. Terus penjelasannya itu ada prosedur penghapusan informasi dan sanititas media belum diimplementasikan secara otomatis. Dalam kode firmware karena keterbatasan skop proyek yang masih berskala ini, sebagian prosedur manual penghapusan data dilakukan dengan RS Flash pada ESP32 menggunakan Arduino IDE yang menghapus seluruh data yang tersimpan termasuk kredensial Wi-Fi dan konfigurasi sistem. Dan histori pada broker MQTT dan web dashboard juga dihapus manual sebelum perangkat dinonaktifkan atau dipindahtangankan menggunakan guna memastikan data sensitif tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernand Saputra dari kelas TPL 4C pagi dengan NIM 43424010 Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dari luaran 1 sampai 6. Yang pertama itu persyaratan manajemen sesi, yaitu web dashboard dilayani oleh objek web server melalui 2 endpoint saja, handle root dan API. Selanjutnya persyaratan manajemen error dan exception, yaitu bagian implementasi fungsi baca sensor melakukan pengecekan menyuruh it's none untuk pembacaan THT11 serta threshold untuk membedakan kabel putus dan sensor rusak. Catatan diberi flag per komponen dan pesan error detail. Selanjutnya itu persyaratan manajemen dan parameter konfigurasi, yaitu credential WiFi dan MQTT dipisahkan ke file terpisah config H yang di-include lewat include config H. Pemisahan ini praktik yang baik karena credential tidak bercampur dengan logik utama. Selanjutnya yaitu menganalisis senario misuse case, yaitu diagram misuse case adalah artefak desain yang bukan sesuatu yang muncul langsung di kode. Meskipun begitu, beberapa senario penyalahgunaan yang mestinya dipetakan di diagram ini justru bisa dikonfirmasi lewat kode. Endpoint API mengisikan course penuh dan topik MQTT irigasi pompa kontrol menerima perintah on off dari siapapun yang bisa terhubung ke broker tanpa validasi identitas pengiriman. Dan ini itu penilaian resiko, yaitu analisis karakteristik sistem tercermin di komentar header file baris 1.44, daftar komponen dan pin library yang dipakai, serta daftar topik MQTT. Ini fungsi seperti dokumentasi arsitektur ringkas dalam kode itu sendiri untuk identifikasi ancaman dan kerentanan. Selanjutnya yaitu luaran 2. Yang pertama desain kerahasiaan atau desain keamanan, yaitu seluruh isi file Lino diperiksa garis per baris dan tidak menemukan salah satu pun implementasi enkripsi. Library yang di-include hanya di DHT11, DHT H, include crystal H, Wi-Fi H, web server H, pub client H. Tidak ada library crypto. Koneksi Wi-Fi memang terenkripsi WP2A, tetapi itu proteksi bawaan protokol Wi-Fi, bukan kode aplikasi. Selanjutnya 2.12 desain integritas, yaitu desain integritas
Setelah itu jenis, format, dan jangka panjang, itu tipe data primitif atau built-in. Apa sudah ditemukan berikutnya? Itu sudah. Dan juga command database, yang ini sudah semua. Hanya keluaran 3 yaitu pengembangan keamanan menggunakan software untuk version control. Ini proses 4333 yaitu pengolahan source code pada project ini menggunakan Git. Ini proses pengembangan yang tidak bisa diverifikasi dari isi baris kode itu sendiri. Bukti menggunakan Git karena ada rewired commit di repository, bukan pada konten file Lino. File tunggal yang diupload tidak memuat metadata versioning apapun. Akhirnya luaran 4 yaitu analisis kode permisi tinggi. Temuan pengujian ini sangat cocok dengan kode actual endpoint terdaftar proses seperti disebut server on dalam handle API untuk MQTT, Wi-Fi client, SP client. Broker menerima koneksi tanpa autentikasi sama sekali. Nama topik irigasi sensor data dan irigasi pompa kontrol juga sama proses dengan define topik sensor di kode. Kesimpulannya, valid siapapun yang bisa publish ke broker dapat mengirim on off ke topik kontrol dan langsung menyalakan mematikan pompa, karena MQTT rollback hanya mengecek isi pesan, bukan identitas pengirim. Nah, itu selanjutnya pengujian white box. Konsisten dengan penelusuran source code secara nyata dan bisa ditemukan lewat white box review, antara lain tidak bisa divalidasi di web maupun MQTT. 2. Tidak ada enkripsi payload. Dan 3. Buffer char payload 256 pada fungsi MQTT publish berpotensi terpotong jika error detail string yang bisa membuat gabungan hingga 5% error berbeda melebihi kapasitas primitif. Selanjutnya luaran 5 yaitu dokumentasi dan software. Bisa dilihat dari sini. Dan sertifikasi software. Selanjutnya luaran 6 yaitu kontrol pengamanan optional software yaitu controller detektif sesuai kode. Dan juga kontrol preventif yaitu sesuai validasi bagian sesuai validasi data sensor sebelum fuzzy memang ada yang hanya dipanggil ketika sensor error. Selanjutnya itu kontrol pencegahan, reconnect otomatis MQTT, kontrol korektif, kontrol kompensasi. 6.21 menentukan event, alert, dan insiden. Dan manajemen patch dan kerentanan. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.